orang masih tidak aware ya, artinya ini mobil apa sih udah nggak kepake. Jadi saya Anton, ya pasti ada kan di museum ini yang mobil yang paling spesial, paling di mobil kesayangannya lah dari Bung Anton. Kalau untuk mobil yang spesial sebenarnya semuanya kan spesial ya. Cuman ada beberapa yang memang secara nostalgia tuh lebih kental gitu ya. Kalau menurut saya sih yang ini di belakang ini ya. Mobil ini? Mazda ini ya? Ya, Mazda RX-7 ya. RX-7. First gen namanya? Ya, dia kodenya masih SA22C. Ya. Ini silindernya rotari nih kalau nggak salah. Ya, mesinnya rotari ini nih. Rotari nih. Apa ini dari mobilnya dong? Bukan? Ini mobilnya, ya, ini Oh, ini dari dari mobil. copotan dari situ. Wah. Rotari silinder. Kenapa spesial, Bung Anton? Ada ceritanya nggak? Mohon izin ya Mbak ya. Iya, Yang dua boleh. tolong dikoreksi. Boleh, benar-benar nggak boleh melangkah. Jadi yang saya tahu nih dari literasi dan dari dokumentasi majalah-majalah, jadi mobil ini dulu masuk dari Jepang. Apa nama balapannya Mbak? Jadi JGTC bukan ya? Belum ya? mungkin ya. Jadi pokoknya dia Siluet. mobil balap Jepang Ya. masuk ke Indonesia. Indonesia. Itu di sekitar tahun berapa ya? 80-an. 80-an. Betul. Jadi awal masuk dulu itu warnanya pink. Wah, Pink warnanya. Kebetulan pembalapnya beliau Bapak Tommy Soeharto ya. Oh, oke. Fotonya itu. oh nih, kayak Ya, ada di foto ya. Oke. Dan di belakangnya tuh juga koleksi Om ya? Nah, nggak tahu yang itu. Ini Corolla bukan apa? Bukan kayaknya. Oh bukan yang Bukan. putih. Oh sorry, saya kira Corolla yang itu. Oke, jadi warnanya pink, kemudian dia pernah bergonta-ganti livery ya. Pernah warnanya putih, seperti yang itu di gambar itu, Oke. dan pernah yang ini. Nah, kebetulan yang saya dapat dokumentasi yang agak lumayan lengkap gambar fotonya adalah yang ini. Oke. Jadi di foto ini dulu pembalapnya adalah Om Beng Suswanto. Oh, Abeng. Iya, kalau yang putih dulu pembalapnya Om Tinton Suprapto. Jadi mobil ini sangat spesial ya menurut saya karena kan dia dulu saya nonton mobil ini zaman dulu. Jadi seingat saya tuh kalau zaman dulu kita nonton kan waktu itu masih sekolah ya, SMP gitu ya, SMA gitu. Kalau mesin rotari itu unik ya, begitu di starter itu kita berdiri di sini, itu mobilnya nggak tahu di mana, itu Suaranya udah kedengeran. udah kedengeran, itu udah, ini nih gitu kan. Jadi kita tuh kayak nunggu-nunggu gitu kalau mobil ini keluar gitu kan. Untuk zaman itu ya tahun 80-an. Dan bentuknya kan sangat apa ya? Zaman dulu tuh mobil balap banget gitu loh kayaknya. Udah keren banget ya kayaknya. Jadi bukan mobil yang kayak Corolla atau misalnya Honda yang mobil biasa. Ini kan mobilnya bentuknya aneh gitu ya. Jadi zaman kita nonton tuh gitu. Jadi itu kayak terngiang-ngiang terus dari zaman kecil gitu kan. Nah, saya boleh cerita dikit ya dapetnya ya. Ya, boleh dong. Dapetnya juga unik ya. Saya dapat di Lembang, Lembang, Bandung. Lembang Bandung di Oke. satu bengkel khusus rotari lah ada di Lembang. Kondisinya jogrok, diganjel tong, jadi rodanya nggak ada, diganjel tong. Ya udah body aja, mesinnya nggak ada, ya begitulah. Nah terus akhirnya bisa saya ambil lah ya, saya ini mesinnya kebetulan juga ada, tapi walaupun mesinnya nggak lengkap ya. Yang lucu lagi ada peleknya. Ini kan mobil nggak ada peleknya nih. Saya cari-cari di situ ternyata peleknya itu buat ganjel kandang herder. Jadi bayangin di situ ada anjing belum. Iya, kandang anjing herdernya ada 4 gede-gede, ada kandangnya gitu. Ganjelnya pakai pelek. Oh. Ini apa sih? Pas saya lihat pelek ini. Oh, pelek mobil saya ini. cari satu dapat satu, akhirnya lengkap. Lengkap. Dan ada bannya juga. Masih ada bannya. Masih. Ya udah, jadi itu. Kemudian saya coba lengkapin lagi. Saya kebetulan alhamdulillah ketemu dengan mekanik mobil ini zaman dulu. Oke. Namanya Pak Makro. Beliau ahli rotari zaman tahun 80-an 70-an ya.
Mesin ini rotari 13B, karburator, Dua rotor ya berarti? dua rotor, Dua rotor. dry sump, Kaisang. mesin balap ya. Nah, protolannya masih ada di tempatnya Pak Makro. Jadi dry sump-nya itu masih ada di situ. Iya, iya. Jadi nanti ya pelan-pelan kalau ada rezeki mau saya Rakit kembali. rakit Pak. kembali, ya saya jadikan ya kalau bisa kayak dulu lah. Nah, satu lagi rezeki, saya jumpa juga, ini nama rezeki ya, Mm-mm. dengan Pak Beni Hidayat. Beliau itu adalah kalau nggak salah Pemenang manajer apa ya, beliau adalah juara dunia motor. bukan ini, juara Macau Grand Prix Macau yang Grand Oh, Prix. Macau Grand Prix. Kalau kita Motor buka, motor. oh iya, kalau kita buka Wikipedia ada tuh nama beliau. Ada. Ya. Ada. Karena dia juara 1 ya tahun 70. Jadi beliau itu adalah ketua tim manajer apa ketua tim Mazda Racing Team ketika itu. Jadi Oke. beliau dululah yang mengurusi mobil ini. Hmm. Ketika dia tahu mobilnya ada di saya, dia nyuruh saya ke rumah dong. Ini ada nih. Dia ngasih saya apa ya? Oleh-oleh bukan oleh-oleh, hadiah lah ya. Hmm. Satu dia ngasih saya wear pack baju balap. Baju balap. Toh dulu ini waktu beli mobil dari pembalap Jepang. Waktu datang ke Indonesia pembalapnya ikut ke sini ngetes mobil ini. Hmm. Waktu dia pulang baju balapnya dikasih ke saya. Sekarang saya kasih ke kamu Hmm. buat pembalapnya. Iya, iya, iya. Sekarang dari saya. Yang kedua, saya diajak ke garasi. Ada pelek ini. Oke. Ini adalah pelek serepnya mobil ini. Oh, masih disimpan. Nah, jadi saya punya dua set. Dua set, Yang ya. ini pelek serepnya. Iya, iya, iya. Ya unik juga lah ya ceritanya. Iya, iya. Bisa ketemu gitu ya. Ya. Ketemu apa, Pan? Oh, ketemu kan. Tapi juga jodoh juga alhamdulillah. Oh iya, memang ya itu jalan ceritanya memang begitu berliku-liku. Liku-liku tapi pada akhirnya kan ya kan menuju kebahagiaan. Ini jodoh apa nih? Iya, ini kita omongan apa? Tapi jujur, ini kan kita aja nyari di Jepang nggak ada kan? Saya pernah iseng-iseng nanya. Iya, yang balap sih. Yang kayak gini, makanya mungkin jangan-jangan satu yang ada nih, karena di Jepang kan mobil dihancur-hancurin Iya, tuh. hancur-hancurin. Jangan-jangan nih, hati-hati nih kalau dilihat orang Jepang, kita diminta ke Hiroshima lagi nih, ke museumnya. Dia satu yang saya bikin saya hafal dengan mobil ini ketika saya dulu waktu kecil nonton di balap itu adalah sirip hiunya ini. Jadi mobil ini agak beda ya, dia mobil bentuknya tuh beda dengan RX-7 jalan raya biasa. Mungkin kalau spoilernya segala macam mungkin bisa ini ya, tapi sirip hiunya itu saya hanya lihat di Jepang itu, di balap Jepang itu dia namanya timnya itu Poppy Mazda. Kopi Mazda. Poppy Mazda. Jadi dulu kalau nggak salah dulu pertama juga ada tulisan Poppy Mazdanya deh. Cuman saya nggak dapat dokumentasinya. Oke, oke. Yang tim Poppy Mazda di Jepang itu kap mesinnya gini, ini sirip hiu. Ada bolong-bolong gitu kan. Jadi kemungkinan dari situ ya, men, kemungkinan terbesar lah nih. Insya Allah ya. Insya Allah. So, takutnya aja orang Jepang lihat nanti Us. sering ini om, kayak di museum apa, museum di Jogja kan ada pesawat Mitsubishi Zero, kayak ada veteran pilot Jepang datang sana nih sana tuh. Nanti di Jepangnya nggak ada nih. Jadi udah takut nih. Oke, mungkin mengenai apa yo? Oh ini kan museum, Museum. betul lah yo. Iya. Sebenarnya terbuka untuk umum apa enggak sih? Mengantar ini museum ini. Ya, ini kan museum pribadi, museum sederhana lah ya. Museum sederhana, oke. Iya, saya buka sih. Buka. Maksudnya kalau ada teman-teman yang para antusias mau datang, monggo silahkan. Tapi tempatnya ya sederhana ya, apa adanya, gratis, mungkin bonus teh. Oh, Ya. bonus teh, jangan lupa. Tehnya nggak boleh disebutin ya nanti. Iya. Ya, kecuali mungkin mau menghubungi endorse, Om Anton iya. silakan. Ya. Ya, gratis. Alamatnya Cuman, di mana? alamatnya di Jalan Lebak Bulus 1, Jalan Lebak Bulus 1, nomor 7A. nomor 7A. Cuman mungkin gini, mohon maaf, mungkin karena ini rumah pribadi, Ya. mungkin bisa DM ke DM dulu ya. Instagram Apalagi saya. lagi
lagi PPKM juga. Iya, betul. Betul. Keadaan begini. Nanti kalau DM dulu, nanti kapan mau datang, berapa orang, Oke. nanti kita Bikin janji. Ya, bikin janji. Berarti jangan lupa follow dulu tuh Instagramnya. betul betul. Apa namanya? Anton Novianto. Anton Novianto. Anton Novianto. Ditulis ya di bawah. YouTube Sama. juga boleh dong YouTube. Oh, YouTube iya. juga, betul. Karena bikinnya apa ya, video-video apa ini, Om? Video di YouTube-nya nih, Om? Iya, video mengenai mobil-mobil retro, mengenai Mbah Ivan juga kita Saya. ya ada juga. YouTube-nya apa? Bung Anton. YouTube-nya Anton Novianto TV. Anton Novianto TV. Jadi Instagramnya @antonnovianto, YouTube-nya Anton Anton Novianto Novianto TV. Kalau Bung Ivan? Wah, saya nama asli saya Ivan Ramadana. Iya. Channel belum ada nih, aduh, jadi mungkin ada yang mau bantu ya. Silakan. Tapi yang penting sih yang perlu di follow kan Top Driver dan Anton Novianto. Siap. Kita semua lah. Oh, kita harus masing-masing lah nih. Nah, karena kalau cuman beritanya dapat dari dua sumber kurang. Kalau Wah, banyak sumber, empat iya. harus. Bisa saling melengkapi. Saling Betul, melengkapi. betul. Kalau Om Rio pasti udah banyak lah yang follow ya. Kalau Om Hari Dharma suka gue nih, jadi Iya. Hari Dharma ini pakai DH apa D, Om? D doang. D doang, aslinya D doang, Mbak. Dari doang. Terus Hari Jadi gini, Dharma disambung atau enggak? nama gue itu Hari Dharma, sambung. Ah. Dharma harinya itu kalau kata nyokap gue sih ya, malah almarhum bapak gue, harinya itu dari Februari gue lahir. Dharmanya itu nama bokap. Oh. Datu Ramanopo. Apa dulu? Gitu. Udah. Ganti. Perjelas Om, dan lu gue penasaran. Kan ada yang nulis DH, Iya, itu salah terus. Ada juga yang dikasih spasi, Hari spasi Dharma. Iya. Jadi Jadi kita udah lurusin. klarifikasinya sudah Jelas ya. Mungkin ke depan Ya. ada keinginan tambah koleksi apa lagi nggak buat museum Indonesia Motorsport Heritage ini? Ya kalau untuk museum ini sih kalau menambah koleksi dan sebagainya itu memang pengen banget ya. Tapi akan tergantung dari keuangan, kondisi, apalagi sekarang ini ya lagi masih situasi begini. Ya nggak tahu ya, tapi kalau mungkin ada rezekinya kan tiba-tiba ada yang nawarin. Ada yang nawarin, Ada kenapa yang- enggak kan? Untuk Kenapa nambah enggak? koleksi. Mungkin siapa tahu malah ada yang nih saya mobil balap saya jogrok, udah saya titip aja di Nah, museum. oke. Alhamdulillah, misalnya kan gitu kan. Iya. Oh, betul. Mudah-mudahan sih pasti kita doain koleksinya akan nambah. Amin. Dan Amin. semakin banyak yang tahu Ya. pas sharingnya, dan mungkin dari Mbah juga Iya. bisa apa ya, Berikan Oh, iya. masukan-masukan. memberikan masukan-masukan Amin. apa ya, Atau enggak saya ini menyocokkan dokumentasi Nah, yang iya, saya ingin Mungkin. mencatatkan sejarah motorsport. Sejarah Karena motorsport. memang nggak cuma di Indonesia, ternyata memang se-Asia Tenggara memang ada problem di situ. Cuma kita masuk parah nih, banyak sejarah yang hilang. Kalau nggak ada orang kayak Om Anton, apa kabarnya ini kan dokumentasi, ngumpulin. Moga-moga bisa dibantu dengan para senior balap nih, Om Mario, Rio, siapa tahu. Dan kita pencatatan biar jangan sampai lupa inspirasi ke depan nih. Nah, Siap. ternyata keren tuh. Mana aja ribut gua di itu ngomongin F1. Nggak tahu dia ada tanam pelan, udah ada pembalap formula, banyak yang nggak tahu tuh kan. Ini boleh nggak saya ngasih apa? Nyampaikan sesuatu aja. Boleh dong, boleh. Jadi gini, buat teman-teman ya kan, kenapa sih saya bikin museum ya. sederhana ini ya? Ya. Sebenarnya ada beberapa tujuannya. Yang pertama itu adalah untuk menginspirasi ya. Jadi sebenarnya kan ini kan langkah kecil ya. Yang langkah kecil dan kemampuan saya juga kecil ya, kemampuan keuangan, kemampuan networking dan sebagainya. Semoga ini bisa menginspirasi mungkin bapak-bapak, senior-senior di luar sana yang lebih memiliki kemampuan, lebih memiliki pendanaan dan sebagainya. Ayo bareng-bareng yuk kita coba apa ya? Lestarikan apa ya? Motorsport heritage kita ya. Warisan daripada motorsport. Jadi selain yang baru-baru, kita juga coba yang lama-lama kita coba lestarikan. Satu itu. Yang kedua, ini bisa menjadi sarana nostalgia juga. Tuh.
buat teman-teman, buat bapak-bapak yang dulu pernah nonton atau bahkan yang pernah dulu ikut balap atau yang putranya dulu bapaknya balap, Bapak, ya. seperti Mas kan, dia bisa datang sini, bisa bernostalgia. Oh dulu tuh ini ya, oh ini punya bapak saya, oh ini gini, atau yang dulu pernah nonton, oh ini dulu yang gini, zaman dulu saya nonton saya gitu. Moga-moga bisa jadi sarana nostalgia juga. Nah yang terakhir adalah mungkin menjadi sarana edukasi buat ya generasi muda, generasi car enthusiast yang masih muda-muda yang mungkin tidak mengenal mobil-mobil tahun 80-an. Dengan melihat ini dan bisa melihat juga bahwa Indonesia tuh zaman dulu itu prestasinya juga bagus ya. Keren, mobil-mobil rally tahun 90-an itu luar biasa loh. Industri Indonesia otomotif apa balap motorsportnya Iya. hidup dari dulu ya. Iya, mobil-mobil Betul. seperti ini dulu ada di Ancol, mobil rally semua grup B. Ya, Om Ivan, Mbak Ivan tahu ya grup B itu Grup sampai B. di sini. Jadi ya nggak Indonesia tuh bukan sembarangan gitu dalam dunia motorsport zaman itu ya. Nah, moga-moga ini bisa menjadi juga tadi edukasi. Itu aja sih sebenarnya. Mantap. Bagus. Jadi biar dengarkan tadi apa katanya. Jadi kalau gimana caranya kita bisa rame-rame membangun ya kan? Betul. Sama kayak di luar negeri lah. Benar. Rata-rata setiap sirkuit hampir ada ceritanya ya. Cerita pasti yang dulu-dulu. Nggak mungkin yang kemarin. Ya. Betul nggak? Betul. Gitu. Nah, Historinya yang membawa mulai bisa dari jadi harum kan. Makanya Iya. kita awal mulanya kan memang dari background dari dulu juga. Dari dulu sehingga juga. bisa maju seperti sekarang gitu kan. Itu kalau mau nambah nih Kam ya, dan ini juga untuk semua nih termasuk anak muda segala macam, karena kontribusi apa Kam ya, kayak pemantau nih banyak kadang-kadang ada anak muda Om ya tanya kayak Pak saya punya majalah nih nemu ada gambar gitu juga Om ya. Luar negeri kan juga gitu, jadi kita semua bisa nih lah, perlu atas bawah nih. Siap. Kalau saya lihat Mas Rio ini salah satu contoh yang bisa juga menginspirasi kan. Sangat. Ya taruhlah misalnya bukan museum ya artinya, tapi bisa mendokumentasikan karirnya. Artinya beliau ini kan tadi ya satu-satunya dan pertama yang F1 dari Indonesia. Ya. Dan itu banyak juga yang nggak tahu loh. Banyak juga teman-teman kita nggak tahu gitu. Mungkin orang luar lebih banyak tahu ya. Nah iya, kadang ironisnya gitu ya. Nah itu kalau ada didokumentasikan apa dalam bentuk apa ya, mungkin dalam bentuk fisik tapi kemudian juga diterjemahkan ke dalam media sosial. Misalnya nih Mas, baju balapnya, apa prestasinya, foto-foto. Tadi misalnya kalau ada steering wheel apa, jaket, mungkin jaketnya bisa. Oh, iya. Waduh. Aduh jangan ini saya harus ke Pelmanor seharian kan, di jalan gitu kan ada jejak ban, aduh bersih-bersih. Keren banget itu. Bisa dimulai lah gitu ya. Oke. Nanti saya buka, saya scanin deh. Kadang Nah. Gokar sering loh, Om Bro ini juara. Gokar ya. Waktu masih muda 2000-an kan ada. Bukan sering, juara mulu. Oh, juara mulu ya kelas junior. Gak Mari kan dari zaman dulu Formula Asia juga. Kalau gue cukup sering lah. Wes, sering. Kalau ini sering banget. karena dulu sering banget lah. Nanti kan literasinya bisa disupport oleh Mbak Iva. Waduh. Ya, itu dia. Lagi kembali ke makin bingung saya. Nanti ada tulisannya scan by. Itu. Ya. Pemirsa Top Driver, terima kasih atas perbincangannya hari ini dari Bung Anton, juga Bung Ivan, dan semoga ke depan museum ini bisa semakin banyak peminatnya, mungkin makin Koleksinya, dapat, ya. makin Amin. banyak lagi koleksinya, dan jangan lupa like, share, dan subscribe, Komen juga komen. jangan komen lupa. Top Driver, Dan selalu nonton channel Top Driver. berbagi kabar terbaik. Untuk Indonesia lebih baik.